FIFA secara resmi telah mengumumkan peluncuran turnamen sepak bola terbaru yang akan menjadi ajang bergengsi di tingkat regional Asia Tenggara, yakni FIFA ASEAN Cup 2026. Bagi timnas Indonesia, peluncuran FIFA ASEAN Cup 2026 ini membuka peluang emas untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dengan melibatkan pemain-pemain terbaik dari berbagai kompetisi global. Skuad Indonesia memiliki kesempatan istimewa untuk memanggil pemain-pemain diaspora yang saat ini bermain di klub-klub top Eropa dan kompetisi internasional lainnya. Dengan komitmen FIFA untuk menyelenggarakan turnamen pada jadwal FIFA Matchday yang sudah ditentukan, para pemain klub asing akan dapat memperoleh izin dari klub mereka untuk berkompetisi, memastikan bahwa timnas Indonesia dapat menghadirkan kombinasi sempurna antara pemain lokal yang berpengalaman dan bakat-bakat diaspora yang telah teruji di kancah internasional. Timnas Indonesia kini memiliki platform yang tepat untuk membuktikan kemampuan dan potensi yang telah lama dimiliki, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sepak bola regional. Kehadiran pemain diaspora yang berkualitas dalam kompetisi ini akan menjadi faktor penentu dalam upaya Indonesia meraih prestasi maksimal di FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang. Kabar yang dinantikan para pecinta sepak bola tanah air akhirnya terwujud. Bek jangkung Elkan Bablat dipastikan kembali memperkuat lini pertahanan tim nasional Indonesia setelah sekian lama absen. Pemain milik Ipswich Town tersebut terakhir kali berseragam merah putih pada babak 16 besar Piala Asia 2023, Januari 2024 silam. Sempat melewati masa-masa tanpa panggilan di era akhir Sintayong hingga Patrick Kluivert. Kini di bawah asuhan pelatih baru John Herdman, Elkan resmi masuk dalam skema utama untuk menghadapi agenda internasional mendatang. Kepala Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa surat pemanggilan resmi telah dikirimkan kepada Elkan Bagot. Pemain berusia 23 tahun tersebut memberikan respons positif dan menyatakan kesiapannya untuk segera bergabung dengan skuad Garuda. Ia juga menegaskan bahwa pemanggilan ini murni berdasarkan pertimbangan teknis John Herdman yang telah memantau perkembangan Elkan cukup lama, bahkan sebelum pelatih asal Inggris tersebut resmi menjabat sebagai juru taktik Indonesia. Kembalinya Elkan Bagot diharapkan mampu memberikan kedalaman skuad yang mumpuni di lini belakang, terutama dalam menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar akhir Maret ini. Kehadirannya akan menjadi tambahan energi penting, mengingat postur tubuhnya yang sangat unggul dalam duel-duel udara. Kabar mengenai timnas Indonesia kembali ramai diperbincangkan publik setelah muncul sinyal tak terduga dari bek Leeds United, Pascal Struijk. Pemain berdarah Indonesia tersebut tiba-tiba menarik perhatian usai mengunggah simbol Garuda di akun media sosial pribadinya yang langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Momen ini terjadi tidak lama setelah asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, melakukan kunjungan ke markas Leeds United. Meski terlihat sebagai kunjungan biasa, kehadiran Grayson justru memunculkan dugaan lain. Banyak pihak menduga ia juga menjalin komunikasi dengan Pascal Struijk yang kini menjabat sebagai kapten Leeds United di kompetisi Premier League. Dugaan ini semakin kuat setelah Struijk mengunggah serangkaian foto di Instagram. Dari total 9 foto yang diunggah, salah satunya memperlihatkan lambang Garuda, ikon yang sangat identik dengan Indonesia. Unggahan tersebut sontak memicu reaksi besar dari para supporter timnas Indonesia. Banyak yang menilai bahwa ini merupakan sinyal halus bahwa sang pemain mulai membuka peluang untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Di sisi lain, peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan jasa Struijk tetap terbuka. Jika ia memutuskan bergabung, kehadirannya diyakini akan memberikan dampak besar bagi PSSI dikabarkan akan kembali melakukan program naturalisasi setidaknya terhadap 2 pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Kedua pemain tersebut besar kemungkinan akan mengisi posisi penyerang, utamanya striker. Kebutuhan akan tambahan di lini serang menjadi prioritas, mengingat selama ini timnas Indonesia masih bertumpu kepada Ole Romenyi. Oleh karena itulah, mengingat agenda sepanjang tahun 2026 dan kedepannya begitu padat, maka PSSI akan secepatnya menambah amunisi via program naturalisasi. Meski PSSI belum merilis siapa-siapa saja yang akan dinaturalisasi, satu di antaranya yang berpotensi mengantongi KTP Indonesia adalah Luke Fikri. Luke Fikri saat ini bermain di A-League dalam balutan jersey MacArthur FC. Performanya sepanjang musim ini terbilang kinclong dengan torehan 4 gol plus 1 assist. Menit bermainnya juga oke. Jika ditotal,
Pemain yang masih berusia 20 tahun sudah beraksi selama 1.154 menit dalam 19 laga. Disebut-sebut pemain keturunan berdarah Indonesia kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, sudah menjalin kontak dengan pelatih timnas Indonesia yang baru, John Hartman. Luke Fikri memberikan sinyal kalau ia siap bergabung dengan skuad Garuda, dan ia juga mengaku bisa menjadi alternatif di lini serang. Menurut Luke Fikri, ia pemain serba bisa. Selain mumpuni sebagai penyerang sayap, baik kiri maupun kanan, ia juga bisa diplot sebagai tombak. Sebuah kabar menyejukkan datang dari si anak hilang Elkan Bagot. Setelah namanya masuk dalam daftar professional squad yang dirilis oleh PSSI beberapa waktu lalu, pemain yang kini merumput bersama Ipswich Town tersebut memberikan sinyal bakal kembali membersamai pasukan Garuda. Tembok kokoh milik pertahanan timnas Indonesia ini menyampaikan kesediaannya untuk comeback ke skuad. Elkan Bagot sudah kami kirim surat panggilannya dan bersedia untuk datang, terang Sumarji. Jika memang benar apa yang disampaikan oleh Sumarji ini menjadi kenyataan, tentunya kita sebagai pendukung setia timnas Indonesia patut untuk bersyukur. Pasalnya, kehadiran pemain yang mendapatkan julukan kesayangan The Big Elkan dari para penggemar timnas Indonesia itu dipastikan akan menambah kekokohan lini pertahanan yang dimiliki oleh pasukan Garuda. Jika Elkan Bagot benar-benar comeback, maka kita harus rela akan ada pemain lain yang harus menjadi tumbal, apalagi jika keduanya memiliki posisi dan tipikal bermain yang sama. Meskipun belum terjadi siapa yang akan menjadi tumbal bagi kembalinya Elkan Bagot ini, namun pikiran kecil saya seolah menyatakan bahwa Justin Hubner lah yang kemungkinan akan tersisih. Pascal Strujic pamer tato Garuda setelah asisten pelatih timnas Indonesia Simon Grayson mengunjungi markas Leeds United. Kehadiran Simon Grayson di markas Leeds United menimbulkan keriuhan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak dari mereka yang berspekulasi bahwa Simon Grayson mengadakan pertemuan dengan bek keturunan Indonesia, Pascal Strujic. Pascal Strujic merupakan kapten Leeds United, salah satu klub peserta Premier League 2025-2026. Bersama Leeds United musim ini, Pascal Strujic telah mengemas 1 assist dari 27 laga Premier League 2025-2026. Setelah kunjungan Simon Grayson, Pascal Strujic mengeluarkan unggahan menarik di akun Instagramnya pada Rabu 18 Maret 2026 malam WIB. Dari 9 foto yang diunggah, salah satunya terdapat foto Garuda. Apakah ini pertanda Pascal Strujic siap membela timnas Indonesia? Meski timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain top di posisi belakang, kehadiran bek 25 tahun itu tetap dibutuhkan skuad Garuda. Pascal Strujic bisa dibilang sebagai puzzle untuk mengisi lini belakang timnas Indonesia. Jika pelatih timnas Indonesia John Hartman menggunakan pola 4 bek, Pascal Strujic dapat diduetkan dengan Kapten Jay Itzes di jantung pertahanan. Menarik menanti kelanjutan kemungkinan Pascal Strujic membela timnas Indonesia. Striker keturunan Luke Fikri secara terbuka menyatakan minatnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda itu mengaku sangat tertarik dengan peluang tampil di hadapan puluhan ribu supporter tanah air. Isu ini mencuat seiring rencana pelatih John Hartman yang disebut tengah memburu tambahan amunisi dari pemain diaspora. Selain Fikri, nama Demian Agustian juga masuk dalam radar untuk memperkuat skuad Garuda. Fikri sendiri mengungkapkan bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Ia menyebut neneknya lahir di Indonesia dan memiliki dokumen resmi yang lengkap, yang berpotensi mempermudah proses naturalisasi. Bila ditawari, saya pasti akan terbuka untuk itu dan sangat tertarik membela tim nasional, kata Luke Fikri. Di level klub, performa Fikri juga tengah menanjak. Bersama MacArthur FC di ajang A-League, ia mulai menunjukkan kontribusi nyata sebagai bagian penting tim. Sejauh ini, pemain 20 tahun tersebut telah mencatatkan 19 penampilan dengan torehan 4 gol dan 1 assist, sebuah catatan yang menegaskan potensinya sebagai striker masa depan. Lebih dari sekedar peluang karier, Fikri melihat kesempatan membela Indonesia sebagai pengalaman emosional yang tak ternilai, terutama saat membayangkan atmosfer stadion yang penuh dukungan supporter. Timnas Indonesia akan segera memasuki era baru di bawah kepemimpinan John Hartman. Pelatih asal Inggris itu dijadwalkan menjalani laga debutnya bersama skuad Garuda dalam waktu dekat. Hartman resmi menangani timnas Indonesia sejak Januari 2026. Ia ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert yang meninggalkan kursi pelatih pada Oktober 2025.